Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pendengar sekalian, aku Lina dan selamat datang kembali di podcast kedua dari Mari Bersyukur Podcast. Di podcast kali ini, aku akan berbagi kepada kalian sebuah kisah tentang sahabat Nabi yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Beliau adalah Abu Kilabah, sahabat Nabi yang wafat terakhir. Penasaran gimana kisahnya? Ini dia kisahnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Athiqot. Kisah ini diriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad. Ia mengatakan, suatu hari aku pernah berada di daerah perbatasan wilayah Arish di negeri Mesir. Aku melihat sebuah kemah kecil yang dari kemahnya menunjukkan bahwa pemiliknya adalah orang yang sangat miskin. Lalu aku pun mendatangi kemah yang berada di padang pasir tersebut untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Kemudian aku melihat seorang laki-laki, namun bukan laki-laki biasa. Kondisi laki-laki ini sedang berbaring dengan tangan dan kakinya buntung. Telinganya sulit mendengar, matanya buta, dan tidak ada yang tersisa selain lisannya berbicara. Dari lisannya ia mengucapkan, segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Kemudian aku pun menemuinya dan berkata kepada orang itu, wahai saudaraku, nikmat Allah mana yang engkau syukuri? Kemudian laki-laki pemilik kemah itu menjawab, wahai saudara, diamlah. Demi Allah, seandainya Allah datangkan lautan, niscaya laut tersebut akan menenggelamkanku. Atau gunung api yang pasti aku akan terbakar. Atau dijatuhkan langit kepadaku yang pasti akan menemukanku. Aku tidak akan mengatakan apapun kecuali rasa syukur. Aku kembali bertanya, bersyukur atas apa? Aku seorang yang sakit, semua orang meninggalkanku, dan kebanyakan keluargaku telah meninggal, jawabnya. Namun ku dengar kau mengulang-ulang perkataan, segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Demi Allah, apa kelebihan yang diberikannya kepadamu, sedangkan engkau buta, fakir, buntung kedua tangannya dan sebatang kara, ucapku. Engkau telah melihat sendiri betapa banyak cobaan yang Allah atasku. Akan tetapi, segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Bukankah Allah memberiku akal sehat, yang dengannya aku bisa memahami dan berpikir? Bukankah Allah memberiku pendengaran, yang dengannya aku bisa mendengar adzan, memahami ucapan, dan mengetahui apa yang terjadi di sekelilingku? Bukankah Allah memberiku lisan yang dengannya aku bisa berzikir dan menjelaskan keinginanku? Bukankah Allah telah menjadikanku seorang muslim yang menyembahnya, mengharap pahala darinya, dan bersabar atas musibahku? Tanyanya. Ia terus menyebut kenikmatan Allah atas dirinya satu persatu. Dan aku semakin takjub dengan kekuatan iman yang dimilikinya. Maka ia menundukkan kepalanya sejenak seraya menahan tangis. Ia berkata, tidak ada lagi yang tersisa dari keluargaku, melainkan seorang bocah berumur 14 tahun. Dialah yang memberiku makan dan minum, serta mewudukan aku dan mengurusi segala keperluanku. Sejak tadi malam, ia keluar mencari makanan untukku, dan belum kembali hingga kini. Aku tak tahu apakah ia masih hidup dan diharapkan kepulangannya, ataukah telah tiada dan kulupakan saja. Dan kamu tahu sendiri keadaanku yang tua renta dan buta, yang tidak bisa mencarinya. Aku pun menyanggupi permintaannya, dan pergi mencari keberadaan anaknya. Setelah beberapa waktu, akhirnya aku dapati sebuah kenyataan pedih. Ternyata anak lelaki itu telah tewas dimakan oleh serigala, yang kini sisa tubuhnya dikerbuni oleh burung gagak. Betapa sedihnya aku memikirkan bagaimana nasib lelaki tua tersebut. Aku pun bingung bagaimana caraku untuk mengatakannya kepada laki-laki pemilik kemah itu. Aku kembali dan berkata kepadanya, wahai saudaraku, sudahkah engkau mendengar kisah tentang Nabi Ayub? Laki-laki itu menjawab, ya, aku tahu kisahnya.
Kemudian aku bertanya lagi, sesungguhnya Allah telah memberinya cobaan dalam urusan hartanya. Bagaimana keadaannya dalam menghadapi musibah itu? Ia menjawab, ia menghadapinya dengan sabar. Aku kembali bertanya, wahai saudaraku, Allah telah menguji Ayub dengan kefakiran. Bagaimana keadaannya? Ia menjawab, ia bersabar. Aku kembali bertanya, ia pun diuji dengan tewasnya semua anak-anaknya. Bagaimana keadaannya? Ia menjawab, ia tetap bersabar. Aku kembali bertanya, ia juga diuji dengan penyakit di badannya. Bagaimana keadaannya? Ia menjawab dan kembali bertanya, ia tetap bersabar. Sekarang katakan padaku, di mana anakku? Kemudian aku berkata, sesungguhnya putramu telah aku temukan di antara gundukan pasir dalam keadaan telah diterkam dan dimakan oleh binatang buas. Semoga Allah melipat gandakan pahala bagimu dan menyabarkan engkau. Kemudian laki-laki pemilik kemah ini mengatakan, alhamdulillah yang dia tidak meninggalkan keturunan bagiku yang bermaksiat kepada Allah sehingga ia diazab di neraka. Kemudian ia menarik napas panjang lalu meninggal dunia. Aku pun membaringkannya di tangannya dan berpikir apa yang harus aku perbuat. Aku sendirian dan bagaimana aku mengurus jenazah ini. Kemudian aku tutupi dengan jubahku. Dan beberapa saat kemudian lewat 4 orang laki-laki mengendarai kuda. Mereka berkata, wahai saudara, apa yang terjadi padamu? Kemudian aku pun menceritakan kepada mereka apa yang telah aku alami dan aku meminta bantuan kepada mereka untuk mengurus jenazah laki-laki ini. Mereka bertanya, siapa dia? Lalu aku menjawab, aku juga tidak mengenalnya, dia dalam keadaan sakit dan memprihatinkan. Kemudian keempat laki-laki ini meminta untuk membuka penutup wajahnya, karena mungkin salah satu dari mereka mengenalnya. Ketika aku membuka penutup wajahnya, tiba-tiba mereka tersentak, lalu mencium dan menangisinya dan berkata, subhanallah, wajah yang senantiasa bersujud kepada Allah, mata yang selalu menunduk atas apa yang diharamkan Allah, dan tubuhnya selalu sujud tatkala orang-orang dalam keadaan tidur. Aku pun bertanya, kalian kenal dengan laki-laki ini? Mereka menjawab, engkau tidak mengenalnya? Aku menjawab bahwa aku tidak tahu siapa laki-laki ini. Kemudian mereka berkata, ini adalah Abu Kilabah, sahabat dari Ibnu Abbas. Laki-laki ini pernah dimintai oleh khalifah untuk menjadi seorang hakim, namun ia menolak jabatan tersebut. Kemudian Abdullah bin Muhammad bersama 4 laki-laki tadi pun memandikan, mengkafani, menyolatkan, sebelum akhirnya memakamkan beliau. Wallahu a'lam. Dari kisah tersebut, hidup yang kita jalani sekarang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Abu Hilabah. Ia senantiasa selalu bersyukur di dalam keadaan apapun. Percayalah akan satu hal, bahwa Allah tidak memberikan cobaan kepada umatnya melebihi batas kemampuan umatnya. Selama kita selalu bersyukur dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, insya Allah, Allah akan memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Yap, sekian dulu podcast kita kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa bersyukur dan always be positive. Aku Lina, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.